Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku semua dan keluarga selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum materi kita lanjutkan, mari bersama-sama kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam menerima materi pada pagi hari ini. Al-Fatihah. Baik, berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan senilai. Nah, sekarang Bu Iza akan memutarkan video. Kalian perhatikan dan kalian pahami ya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pecahan yang senilai. Nah, di sini kita sudah mempunyai gambar sebuah pizza. Pertama-tama, gambar pizza di sini akan kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Kemudian kita arsir satu bagiannya di sini, atau katakanlah kita memakan seluruh bagian yang ada di sini. Jadi, bagaimana bentuk pecahan dari gambar ini atau berapa banyak pizza yang kita makan? Nah, di sini awalnya kita membagi menjadi dua bagian, artinya bentuk pecahannya akan menjadi per 2 atau penyebutnya adalah 2. Kemudian kita lihat, kita memakan satu bagiannya. Artinya, angka yang ada di atas ini akan menjadi 1 atau biasa disebut dengan pembilang. Jadi, angka yang di atas ini pembilang dan di bawahnya adalah penyebut. Nah, dan di sini kita telah mendapatkan pecahan dari banyaknya pizza yang kita makan, yaitu 1/2. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa ya pecahan yang senilai dengan 1/2 di sini. Nah, dan sekarang kita masukkan lagi gambar pizzanya. Sebelumnya kita telah membagi menjadi dua bagian, dan sekarang coba kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi kita bagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4, sudah ada 4 bagian. Dan sekarang, kira-kira gimana ya bentuk gambar atau berapa banyak bagian yang akan kita arsir agar jumlahnya sama dengan gambar sebelumnya? Nah, coba adik-adik lihat pada gambar. Pada gambar di sini, jika kita ingin mempunyai jumlah arsiran yang sama dengan gambar yang pertama, artinya kita akan mengarsir bagian yang ada di sini, atau kita akan memakan satu potong pizza di sini dan satu potong pizza yang ada di sini. Nah, jumlah arsirannya sama kan adik-adik? Nah, tetapi yang berbeda adalah bentuk pecahannya. Karena sebelumnya kita hanya membagi menjadi dua bagian dan sekarang kita bagi menjadi 4 bagian. Artinya bentuk pecahan di sini akan menjadi per 4 atau penyebutnya adalah 4. Kemudian pembilangnya adalah di sini ada 1, 2. Ada 2 bagian yang kita arsir. Berarti pembilangnya adalah 2. Dan pecahannya menjadi 2/4. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa pecahan 1/2 dan 2/4 itu senilai? Nah, sudah jelas pada gambar di sini kita lihat bahwa kita memakan jumlah pizza yang sama. Pada gambar pertama kita memakan setengahnya, dan gambar kedua kita juga memakan setengah dari keseluruhan bagian pizza. Hanya saja kita baginya menjadi bagian yang lebih kecil. Itulah kenapa jadi kita tuliskan bahwa 1/2 itu sama dengan pecahan 2/4. Agar lebih paham, coba kita bagi lagi ya. Coba kita lanjutkan dengan gambar selanjutnya di sini. Tadi kita telah membagi menjadi 2 bagian, kemudian 4 bagian. Coba sekarang gambar pizzanya kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kita bagi menjadi 4 bagian dulu ya. Nah, setelah dibagi menjadi 4 bagian, barulah setiap bagiannya kita bagi menjadi 2. Nah, setelah ada 8 bagian pizza, berarti kalau begini, kita mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu ada berapa? 8, karena kita membagi menjadi 8 bagian. Dan sekarang coba kita lihat, jadi berapa banyak bagian yang makan akan kita arsir atau berapa banyak pizza yang kita makan agar sama dengan
kedua gambar sebelumnya yang telah kita buat. Coba adik-adik lihat. Nah, di sini artinya kita akan mengarsir seluruh bagian yang ada di sini. Sama seperti sebelumnya, kita mengarsir setengah dari keseluruhan bagian pizza yang ada di sini. Jadi, berapa banyak pizza yang habis dimakan atau berapa banyak potong pizza yang kita arsir di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti bentuk pecahan yang kita punya adalah 4/8. Nah, jadi adik-adik, pecahan 4/8 di sini itu senilai dengan pecahan 2/4 dan juga senilai dengan pecahan 1/2. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana pola dari pecahan yang ada di sini. Kita mulai dari 1/2 dan 2/4 terlebih dahulu ya. Kita lihat pada penyebutnya ada 2, kemudian 4. Nah, pada penyebut di sini dapat diartikan bahwa awalnya kita mempunyai 2 potong pizza, kemudian kita bagi menjadi 4 potong pizza. Artinya kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza dari sebelumnya. Nah, karena kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza, makanya di sini kita juga memakan pizzanya 2 kali lebih banyak. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa dari 2 ke 4 itu dikali 2. Karena kita mengalikan penyebutnya dengan 2, pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka yang sama. Jadi di sini kita kali 2, pembilangnya juga kita kalikan 2. Makanya di sini kita mendapatkan 1 dikali 2 itu 2, dan 2 dikali 2, 4. 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah adik-adik, dalam pecahan, jika kita mengalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, artinya kita tidak mengubah jumlah dari pecahan itu, atau maksudnya adalah itu merupakan pecahan yang senilai. Nah, sekarang coba kita lihat pola dari 2/4 dan pecahan 4/8. Di sini juga kita lihat dari 4 ke 8 itu artinya 4 dikali 2. Jadi di sini penyebutnya kita kalikan 2. Karena penyebutnya kita kalikan 2, artinya pembilangnya di atas juga harus kita kalikan 2. Jadi di sini 2 dikali 2 adalah 4. Nah, itulah kenapa jadi pecahan 2/4 itu senilai dengan 4/8. Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 2. Jadi mengerti adik-adik tentang pecahan yang senilai? Bagaimana anak-anak, videonya tadi sudah kalian perhatikan, sudah dilihat? Sudah paham tentang pecahan senilai? Alhamdulillah kalau sudah paham. Tapi untuk lebih paham lagi, Wiza akan menerangkan kembali tentang pecahan senilai ya. Coba perhatikan video Bu Iza menerangkan. Kalian pahami ya? Baik anak-anak, Bu Iza di sini akan menerangkan cara menentukan pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini Wiza sudah membuat beberapa garis ya. Sekarang yang pertama coba perhatikan garis bilangan yang pertama. Nah, ini Wiza bagi menjadi 2 bagian. Ya. Satu garis Wiza bagi menjadi 2 bagian. Maka di sini nilai pecahannya adalah 1 garis bisa bagi menjadi 2. Maka nilai garis ini ya, bagian dari garis ini ke sini, bagian dari garis ini ke sini, yaitu nilainya adalah 1/2. Sekarang garis yang kedua, bisa bagi menjadi 3 bagian. Maka di sini bisa tulis bagian sini ke sini nilainya adalah 1/3. Bagian sini ke sini adalah nilainya 2/3. Tentunya yang sini adalah 3/3. Gitu anak-anak ya. Sekarang garis yang ketiga. Di sini bisa bagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4 ya. Nilai pecahan yang ini 1/4, karena ini bisa bagi menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Karena bisa bagi menjadi 4 bagian, maka penyebutnya adalah 4. 2/3.
4. 3 per 4. 4 per 4. Selanjutnya garis bilangan yang keempat ya. Ini bisa bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi 8 bagian, maka penyebutnya adalah 8. 1 per 8. 2 per 8. 3 per 8. 4 per 8. 5 per 8. 6 per 8. 7 per 8 dan 8 per 8. Nah, sekarang kita akan mencari pecahan yang senilai dari garis bilangan. Coba perhatikan bagian dari 1 per 2. Segini besar bagiannya ya. Nah, sekarang kita tarik ke bawah. Ada nggak di sebelah sini yang bagiannya sama dengan 1 per 2? Di garis bilangan pembagi ini 3 ini ya. Ternyata tidak ada yang sama. Maka 3 pecahan ini tidak ada yang sama dengan 1 per 2. Karena bagiannya nggak ada yang sama. Ini bagiannya segini 1 per 3. 2 per 3 bagiannya segini. Besarnya kan nggak ada yang sama yang segini ya. Terus berarti ini tidak ada yang sama. Coba perhatikan garis bilangan yang kedua. Bagiannya segini. Kita tarik ke bawah. Nah, ada nggak yang sama yang bagiannya dengan 1 per 2? Oh, ternyata ada. Berapa nilai pecahannya? 2 per 4. Coba perhatikan. 1 per 2 bagiannya sama dengan 2 per 4. Maka di sini kita tulis 1 per 2 sama dengan 2 per 4. Coba kita tarik lagi garis bilangan yang keempat. Ada nggak bagian yang sama? Besarnya sama? Oh, ini ada. Nah, nilainya berapa ini? 4 per 8. Bagiannya sama, segini ya. Nah, kita tarik garis ya, biar anak-anak jelas. Nah, ini besar bagiannya sama. Maka nilai pecahannya juga sama. 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 4 per 8. Baik, jelas anak-anak untuk mencari pecahan senilai berdasarkan garis bilangan? Semoga paham ya. Anak-anak nanti kalau belum paham bisa tanya Bu Iza. Terima kasih. Sekarang cara yang kedua ya, dengan cara perkalian. Ini sangat mudah anak-anak ya. Nah, ini bisa kasih contoh 1 per 2. 1 per 2 itu pecahan senilai dengan berapa? Caranya adalah anak-anak harus mengalihkan antara pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, di sini bisa akan mencoba kalikan 2. Ini juga kali 2. 1 kali 2, 2 per 2 kali 2, 4. Jadi 1 per 2 senilai dengan 2 per 4. Apakah harus dikalikan 2? Tidak. Anak-anak juga bisa mengalihkan dengan angka 3 ya. Contoh 1 per 2 sama dengan kali 3. Maka penyebutnya juga harus dikali 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Maka 1 per 2 senilai dengan 3 per 6. Bisa juga dikalikan dengan angka yang lain. Bisa kasih contoh lagi. 1 per 2 sama dengan, ini coba bisa kalikan 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 1 per 2 sama dengan atau senilai dengan 4 per 8. Faham anak-anak? Semoga dengan cara ini cara yang paling mudah anak-anak ya. Anak-anak bisa memahaminya dan bisa menggunakan cara ini ya. Baik, kita lanjutkan cara
yang ketiga yaitu dengan mencari nilai yang pecahan senilai dengan cara pembagian. Caranya sama anak-anak dengan perkalian tadi dan harus dibagi dengan angka yang sama. Bisa kasih contoh ya. 4/8. Itu senilai dengan pecahan berapa sih? Di sini bisa kan baginya itu harus bisa dua-duanya ya dengan angka yang sama, dan pembilang dan penyebutnya juga harus bisa dibagikan, harus sama ya. Ini bisa bagi 2, ini juga bisa bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Maka 4/8 senilai dengan 2/4. Ini bisa dibagi lagi anak-anak. 2/4. Ya, misalkan ini bisa bagi 2. Bagi 2 harus sama ya. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 2. Maka 2/4 senilai dengan 1/2. Di sini bisa tulis 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Misalkan tidak bagi 2, bagi 3 contohnya misalkan ya. 6/9 senilai dengan, ini kita bagi 3, ini kita bagi 3. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Maka 6/9 senilai dengan 2/3. Paham anak-anak? Mudah sekali ya. Semoga kalian bisa dan paham. Selanjutnya yaitu dengan cara tadi sudah dengan cara garis bilangan, perkalian, dan pembagian ya. Sekarang yang keempat, dan cara yang keempat yaitu dengan cara menyederhanakan pecahan. Baik, ini caranya sama seperti pembagian anak-anak ya, hanya saja dibagi sampai nilai itu paling sederhana. Bisa kasih contoh di sini 4/8 ya, 4/8. Ini bisa kasih cara dengan cara dibagi. Misalkan ini bisa bagi 2. Cara menyederhanakan caranya sama dengan cara dibagi ya. Nah, antara pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. 4 bagi 2 2 per 8 bagi 2 4. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi anak-anak. Masih bisa dibagi antara keduanya, antara pembilang dengan penyebut. Ini Bu Iza bagi 2. Ini bisa bagi 2. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 2. Nah, ini sudah nggak bisa dibagi lagi ya, karena nilainya sudah sangat kecil. 1 sudah nggak bisa dibagi lagi dan sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Maka 4/8 senilai dengan 1/2. Bisa kasih contoh yang lain ya. Contoh, ini 6/9. Nah, kalau ini dibagi 2 enggak bisa, karena 9 itu nilainya ganjil ya, nggak bisa dibagi 2. 6 bisa, 9 nggak bisa, maka nggak bisa dibagi 2. Kalau dibagi 3 bisa. 6 bagi 3 2. 9 bagi 3 3. Dan ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi ya.
Kalau ini dibagi 2, ini nggak bisa bagi 2. Maka sudah sampai di situ aja penyederhanaannya. Maka 6/9 senilai dengan 2/3. Lagi ya, bisa kasih contoh lagi. 12 per 24. Nah, ini bisa bagi 2. Ini juga bisa bagi 2. 12 bagi 2, 6. 24 bagi 2, 12. Ini juga masih bisa dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2, 6. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan lagi. Ya, dibagi 3, dibagi 3. 3 bagi 3, 1 per 6 bagi 3, 2. Maka 12 per 24 sama dengan 1/2. Ini cara menyederhanakannya anak-anak ya. Harus dibagi terus sampai betul-betul sederhana dan sudah nggak bisa dibagi lagi. Sudah paham anak-anak untuk cara menyederhanakan pecahan? Semoga kalian semua paham dan diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Selamat bekerja, selamat belajar, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti Buza akan tulis tugasnya di chat aja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak setelah Buza terangkan? Anak-anak sudah paham semuanya? Jadi, untuk menentukan pecahan senilai ada 4 cara. Yang pertama menggunakan garis bilangan, menggunakan perkalian, dengan cara pembagian, dan dengan cara menyederhanakan pecahan. Semoga anak-anakku semua paham ya. Dan semoga bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.